Oke, saya tahu Bapak saat ini ada di Surabaya berkoordinasi untuk memastikan distribusi minyak goreng ini ke wilayah timur Indonesia begitu. Tapi pasti sudah dengar dong yang tentang dugaan penimbunan yang ada di Deli Serdang. Sejauh ini laporan yang masuk ke Kementerian Perdagangan seperti apa ini sebenarnya kasusnya, Pak? Betul, sudah ada merek tertentu yang tidak didistribusikan selama ini dan besarannya cukup banyak. Dan itu menjadi temuan Polda atau Bareskrim dan Satgas Pangan tentunya yang langsung berhubungan dengan kita. Dan saat ini sedang dilakukan tindakan untuk segera mendistribusikan sesuai dengan rantai pasok mereka di retail modern. Oke, begini, ada dua keterangan yang kami dapatkan itu agak bertolak belakang. Ketika setelah saya bilangnya ya, petugas ini mendatangi gudang kemarin dan juga hari ini, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Utara itu menyampaikan bahwa dari keterangan yang ia dapatkan dari pengelola gudang, sebenarnya mereka mengaku menahan untuk tidak mendistribusikan karena nunggu harganya naik lagi. Alasannya adalah mereka beli ketika harganya masih tinggi dan saat ini harus menjual dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi di sisi lain hari ini dari pihak pabrik itu mengeluarkan pernyataan bahwa minyak goreng memang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pabrik mie instan grup perusahaan kami yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk di Deli Serdang. Jadi sebenarnya yang benar yang mana ini, Pak? Yang pertama begini, kalau ini memang ditahan dan karena harganya tinggi, kami pemerintah melalui Permendag 01 dan khususnya Permendag 03 sudah menyiapkan skema penggantian untuk tetap itu didistribusikan Rp14.000. Tapi itu diberikan waktu sampai 31 Januari. Jadi kalau 31 Januari mereka tidak mendaftarkan dan tidak untuk dijadikan penggantian, kami sudah siapkan anggarannya pada saat itu melalui Permendag 03. Ya berarti kalau sekarang mereka tidak bisa lagi meminta penggantian dan harus tetap didistribusikan dengan HET. Itu cerita. Kalau tadi ceritanya untuk kebutuhan anak perusahaan di dalam untuk anak perusahaannya ya silakan, tapi kan biasanya skemanya tidak berbentuk packing, tapi Betul. biasanya kalau untuk anak perusahaan itu curah yang ya. mereka produksi sendiri dan stoknya itu saya kira itu efisiensi produksi akan lebih bagus di curah. Jadi saya nggak tahu yang mana, tetapi yang pasti manakala saya lebih condong ke yang pertama, bahwa mereka tidak memanfaatkan skema penggantian dari pemerintah yang telah disiapkan 7,6 triliun dengan 250 juta liter per bulan kita siapkan. Oke, kita masih menunggu nanti apa kata para Satgas dan juga kepolisian dari Sumatera Utara soal ini pekan depan. Tapi begini, jangan-jangan memang selama ini sosialisasi dari Kementerian Perdagangan untuk uang ganti ini kepada para produsen atau kepada para distributor, sosialisasinya nggak nyampe, Pak? Kita itu berbicara dengan head office semua. Jadi head office yang harus mendistribusikan informasi itu ke masing-masing dan ke distributor jaringannya. Baik. Sehingga itu yang sudah, bahkan saat ini distributor yang tidak terafiliasi ke hulunya, mereka mendaftarkan langsung di kami pada saat itu di BPDP melalui BPDPKS. Oke, berarti ini memang harus di-push lebih jauh lagi ya soal informasi ini. Pak Guntur, saat ini saya mau spesifik tanya yang soal Deli Serdang ini. Setelah tadi Anda mendengar penjelasan dari Pak Oke, ada juga bahwa ada dugaan ini soal para produsen ini tidak mau rugi melepas minyak goreng mereka karena mereka bikin atau beli awalnya dengan harga yang tinggi, sekarang harus dijual dengan HET pemerintah. Di sisi lain ini memang yang terlihat di layar kaca kita tadi adalah bahwa itu semua minyak goreng kemasan. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini, Pak Guntur? Ya, tentu kita fokus pada pelanggaran di Undang-Undang 5.
Jadi hal-hal seperti itu kalau memang itu benar adanya, kita tetap kritisi ya, apakah memang itu dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku usaha lain. Karena pada dasarnya menahan produksi itu bisa sukses ya, dapat manfaat jika memang itu dilakukan bersama-sama. Karena kalau yang lain tidak, namun demikian kita juga bisa pahami karena ini ada intervensi negara, pemerintah dari Kementerian Perdagangan untuk harganya sesuai dengan harga yang sudah diinginkan. Tentunya itu sisi lain lagi, itu ada intervensi pasar dan ini memang tantangannya ketika harga yang terjadi memang harga intervensi. Bagaimana untuk mewujudkan, apalagi mereka mungkin punya opportunity atau hal-hal lain yang memang bisa memaksimumkan keuntungan dari pelaku usaha. Baik, Pak Guntur, begini, ini kan ditakutkan ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan di tengah kesulitan masyarakat mengakses minyak dengan harga wajar, harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kalau menurut Anda, apa saja yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah, mungkin juga penegak hukum untuk memastikan tidak ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ini, tidak ada yang menjadikan diri semacam kartel minyak goreng gitu, Pak Guntur? Ya, pada dasarnya kan di persaingan itu level playing field-nya harus sama gitu. Jadi sama juga hari ini DPO pemerintah sudah melakukan pembatasan untuk ekspor. Tapi bagaimana konsekuensinya, dampaknya dilakukan dalam setiap pelaku usaha itu level playing-nya sama gitu. Artinya kemudian juga soal harga yang memang harus mengikuti harga eceran dari pemerintah. Tentunya negara memang ada kepentingan katakanlah untuk rakyat untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Tapi bagaimana kebijakan tersebut berkonsekuensi terhadap pelaku usaha itu memang bisa diterapkan secara proporsional kepada seluruh pelaku usaha dari sisi kebijakan. Jadi tidak memberikan satu yang diuntungkan atau yang lain tidak. Namun dari sisi pelanggaran persaingan, kalau memang ada yang melakukan dalam rangka itu yang disebut istilah kartel, tentu itu domain dari kami, persaingan usaha, dan tentu kami juga bersinergi dengan pemerintah dan semua pihak yang bisa memberikan informasi, data, itu bisa membantu untuk melihat terang benderangnya ada atau tidaknya pelanggaran persaingan dalam kejadian ini. Kami nantikan perkembangannya. Terakhir Pak Oke, saya tahu beberapa hari terakhir ini Pak Mendak keliling terus buat cek, tetapi begini, walaupun Kementerian Perdagangan menyatakan ini berangsur-angsur membaik, tapi paling tidak sampai dengan saat ini masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses minyak goreng tadi, dan juga banyak yang sampai ketipu, Pak. Apa jaminan yang bisa diberikan dari Kementerian Perdagangan kepada masyarakat bahwa dalam beberapa hari ke depan ini masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga wajar? Yang pertama, sesuai dengan arahan Presiden, utamakan rakyat, berikan dengan harga terjangkau. Itu tidak akan berubah. Itu jaminan pemerintah tidak akan berubah. Bahwa silahkan menimbun, harga tidak akan naik lagi. Yang pertama itu karena harga eceran tertinggi. Yang kedua, kita pastikan ketersediaan di dalam negeri ini tersedia dan segera distribusikan. Saat ini double kapasitas penyalurannya. Yang selanjutnya tentunya saya harapkan masyarakat tidak seperti belanja dengan bijaksana, tidak seperti memburu dan sebagainya. Secukupnya saja ya. Apalagi saat ini kapasitas retail modern itu tidak lebih dari 25 juta liter per hari, per bulan. Sementara yang akan disalurkan itu 327 juta liter. Artinya masih 300 juta liter. Dan ini apalagi kita double. Selama 14 hari ini kita double kapasitinya. Yang harusnya rata-rata 10 juta kita double menjadi 20 juta liter. Dan hari kelima ini kita sudah menyalurkan 95 juta liter. Yang sedang kita pastikan saat ini adalah kelancaran distribusinya. Siapa yang nimbun, siapa yang mengatur harga lebih, itu akan kami tindak tegas. Baik, terima kasih Pak Oke, terima kasih Pak Guntur sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Kita jumpa lagi lain waktu. Saya harapkan nanti kalau ketemu Pak Oke lagi kondisinya sudah lebih membaik ya soal minyak goreng ini ya. Amin. Amin. Selamat malam Bapak-Bapak. Saudara, itu tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Sofi Syarif pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.